Halo semuanya, halo teman-teman, halo Bu Fuka, kami dari Universitas Gunadarma kelas 3 PA10. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan sebuah video mengenai obsesif kompulsif. Sebelum masuk ke videonya, kita perkenalan dulu yuk. Hai, nama saya Hairunisa Gunawan. Nama saya Niputu Gita Aprilia Rizky Zahra, bisa dipanggil dengan Gita. Perkenalkan, nama saya Trivita Fadlila atau biasa dipanggil Vita. Apa sih obsesif kompulsif itu? OSI adalah terjadi karena individu memiliki rasa takut dan khawatir atas hal-hal buruk yang dapat terjadi. Obsesif kompulsif dapat timbul akibat salah satu anggota keluarga pernah mengalami hal buruk, sehingga individu takut apabila hal tersebut terjadi pada dirinya. Nah, arti obsesif itu sendiri adalah sebuah gambaran, pikiran, dan suatu impuls yang menetap yang tidak dapat dikendalikan, atau seseorang yang tidak bisa menghentikan pikirannya. Seseorang yang memiliki obsesif juga bisa menjadi rentan memiliki rasa keraguan yang ekstrim dan kebiasaan untuk menunda-nunda. Kalau tadi CH menjelaskan tentang apa itu obsesif, kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu kompulsif. Kompulsif adalah perilaku atau tindakan mental seseorang yang dilakukan secara berulang kali dan berlebihan, yang mendorong dirinya untuk mengurangi kecemasan yang berasal dari pikiran yang obsesif untuk mencegah terjadinya suatu bencana. Contoh obsesif yang sering dialami oleh penderita OCD adalah yang pertama itu takut akan terkontaminasi. Yang kedua itu takut akan merugikan orang lain atau diri sendiri atas kesalahannya. Seperti ia takut akan membakar rumah orang lain karena ia lupa untuk mematikan kompor. Oleh karena itu, orang dengan penderita OCD sering melakukan kegiatan repetitif atau berulang dengan tujuan untuk memastikan kompor tersebut sudah mati. Yang ketiga itu adalah obsesi akan suatu hal yang simetris, seperti merapikan buku sesuai dengan ukuran yang sama, meletakkan sepatu dengan sejajar, dan juga meletakkan alat makan sesuai dengan ukurannya. Yang keempat itu adalah pikiran yang tidak diinginkan, seperti orang penderita OCD suka berpikir bahwa dirinya akan menyakiti orang lain, padahal belum tentu ia akan melakukan hal tersebut. Nah, jika tadi adalah contoh obsesif yang umum dialami oleh penderita OCD, kali ini saya akan memberikan contoh kompulsif yang umum terjadi. Yang pertama, menjaga kebersihan dan ketertiban. Biasanya untuk menjaga kebersihan dan ketertiban, mereka melewati prosedur yang rumit. Contohnya seperti melakukan dua hal secara bersamaan. Misalnya, mereka menggunakan sabun cuci tangan di kedua tangannya secara bersamaan dan melakukan prosedur cuci tangan yang rumit. Yang kedua, melakukan sesuatu secara berulang kali, melakukan tindakan untuk menjaga dirinya seperti menghitung dan menyentuh bagian-bagian tubuhnya. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan secara berulang kali untuk memastikan bahwa tindakan tersebut dilakukan, seperti memeriksa lampu berulang kali atau memeriksa pintu berulang kali untuk memastikan apakah pintu tersebut sudah terkunci, atau juga memeriksa berulang kali apakah ia sudah mencabut kabel setrikaannya atau belum. Selanjutnya ada macam-macam gejala obsesif kompulsif. Yang pertama ada washer atau mencuci tangan secara berulang kali. Penderita sering merasa kurang atau bahkan merasa tidak pernah bersih ketika mencuci tangan, sehingga penderita akan melakukannya secara berulang kali. Yang kedua, ada checkers atau memeriksa secara berulang kali.
Gejala OCD yang satu ini menyerang penderitanya untuk selalu melakukan pemeriksaan secara berulang kali. Yang ketiga, ada simetris dan organized, mengatur setiap hal secara berurutan, rapi dan simetris. Pada gejala tipe ini, penderita sering mengalami fokus untuk mengatur setiap hal secara berurutan, rapi dan simetris. Dan yang terakhir, ada hoarding, atau berpikiran untuk mengumpulkan barang yang akan berguna bagi penderita di masa depan. Hoarding merupakan gejala di mana penderita suka atau berkeinginan untuk mengumpulkan barang-barang bekas yang penderita temukan. Penderita berpikir bahwa barang-barang tersebut akan berguna baginya di masa depan. Selain itu, OC dapat dipicu oleh faktor-faktor seperti faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko atau yang dapat memicu gangguan obsesif kompulsif. Riwayat keluarga seperti penderita yang memiliki orang tua atau anggota keluarga dengan gangguan yang meningkatkan risiko obsesif kompulsif. Kemudian, adanya tekanan hidup yang dialami oleh penderita seperti mengalami peristiwa traumatis atau stres yang meningkatkan risiko untuk mengalami obsesif kompulsif. Reaksi tersebut mungkin akan memicu pikiran yang mengganggu tekanan emosional. Dan yang terakhir adalah penderita memiliki gangguan kesehatan mental lainnya, seperti gangguan kecemasan, depresi, penyalahgunaan zat, dan tic disorder. Nah, gimana nih? Udah tahu kan apa itu obsesif kompulsif? Kita mau ingetin ke kalian semua untuk stop self-diagnose dan periksakan diri kalian ke psikolog dan psikiater. Semoga video ini bermanfaat ya. Dadah!